Praktis ID Channel. Kali ini Miss akan menyampaikan sebuah percakapan yang unik yang bisa menjadi bahan referensi buat kalian mahasiswa ataupun umum ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan keilmiahan dan juga perkuliahan. Perkenalkan dulu untuk tamu kita di Praktis ID Channel, seorang mahasiswa dan alumni tempat Miss ngajar sebelumnya, yaitu di Magaza Nur Saada. Yeay. Oke, audiens, perkenalkan dulu tamu kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Kasarani, biasa dipanggil Afidah. Saya lulusan MA Wisata. Ini guru saya di Terwas. The best teacher. Insya Allah, amin. Saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Tahun lalu saya baru masuk. Alhamdulillah. Jadi ceritanya yang Miss akan sampaikan kali ini tuh berkaitan dengan seorang mahasiswa ya. Sebetulnya yang kita pelajari sebelumnya kan dari madrasah aliyah gitu, atau lebih ke banyak pelajaran agama gitu. Apa yang membuat Afidah ini memilih Universitas Negeri Jakarta? Mungkin bisa menjadi gambaran untuk adik-adik kelas 12. Saat Suaranya agak keras. saat saya kelas 12, di mana saya harus memilih prodi apa yang harus saya pilih untuk menempuh ke masa depan nanti. Saya sempat mencari-cari tentang prodi di searching di Google gitu. Saya searching tentang prodi, ya beraneka ragam prodi saya cari, mulai dari geografi, fisika, kimia, terus matematika, terus juga sejarah dan lain-lain. Saya cari sampai saya menemukan hal yang menurut saya menarik. Awalnya saya benar-benar nggak tahu tentang prodi ini, lalu saya mencari lebih dalam, dan itu saya benar-benar kayak apa namanya, oh this is my passion gitu, saya di sini gitu katanya. Sangat menarik, sangat menantang, di mana itu belum banyak orang yang mengenal tentang dunia itu, dan itu membuat saya semakin ingin lebih dalam mempelajari hal tersebut. Iya guys, jadi sebetulnya pertama kali ketika ingin mengambil prodi itu dia searching yang berkaitan dengan minat dan bakat yang ada di hatinya dia. Misalnya bakat yang diambil Afidah ini adalah yang pertama, dia ingin menangani tentang bagaimana pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Tidak semua anak dari jurusan agama kemudian bisa mengambil jurusan ini. Jurusan agama kebanyakan memilih ke menjadi seseorang yang di jurusan agama ya, misalnya hafiz, lalu dari ataupun di kementerian agama, ataupun untuk kedutaan asing yang di Timur Tengah, seperti itu biasanya ya. Tapi berbeda dengan Afidah. Afidah ini ternyata punya pola pikir yang tersendiri, yaitu ingin menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa Afidah ada pikiran itu? Karena yang pertama, mereka berbeda bukan berarti mereka berbedanya secara negatif. Mereka berbeda juga karena mereka menambahkan warna di dunia gitu. Tapi kenapa hanya sedikit yang minat untuk bergaul dengan mereka, lebih dekat dengan mereka? Betul. Jadi begini maksudnya Afidah ini bilang, di antara manusia-manusia yang lengkap, yang sempurna, itu pasti dilirik sama orang-orang. Tetapi berbeda dengan Afidah ini, ingin lebih dekat dengan banyak orang yang memiliki keterbatasan khusus, atau istilahnya berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan inklusi. Ya, yang diambil adalah jurusan guru berkebutuhan khusus. Miss sungguh sangat salut sekali karena tidak semua anak memilih jurusan ini, dan ini adalah sesuatu yang
nggak mudah gitu, karena sesuatu yang dia tidak tahu tetapi dia ingin tekuni, yaitu berkebutuhan khusus, yaitu ingin menangani anak yang memiliki berbeda daripada anak-anak normal yang lainnya seperti itu. Ada nggak kira-kira tantangan ataupun larangan dari orang tua? Suara. Alhamdulillah sih orang tua mendukung, benar-benar mendukung, asalkan saya benar-benar tekun belajarnya, saya tidak akan menyesal nantinya karena sudah memilih prodi ini. Orang tua selalu mendukung apapun pilihan saya saat itu, apapun itu. Jadi guys, buat kalian kelas 12, kalau memang kalian memiliki hati nurani, misalnya sesuatu yang ingin digali, kamu tuh ingin mengeksplor gimana kamu tuh bisa menyayangi seorang anak yang memiliki yang enggak seperti anak normal, dan ada di pikiran kamu dan kamu tuh ingin jadikan itu sebagai profesi dan juga sebagai kegiatan pendidikan kamu jangan pernah menyerah. Ada salah satu contoh dari anak murid di sini dan ternyata dia dapatkan. Iya, sekarang Miss ingin bertanya, gimana Naafidah bisa mendapatkan prodi ini? Saya melalui jalur SBMPTN, saya ujian. Iya, Miss juga menambahkan ya. Jadi sebetulnya ketika kita ingin memilih prodi di universitas melalui SBMPTN ya atau UTBK, ya UTBK sama dengan SBMPTN ya. Jadi tidak kita misalnya memilih prodi kependidikan. Memilih prodi kependidikan itu kita hanya memilih jurusan yang disukai banyak orang. Misalnya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan olahraga misalnya. Itu semuanya banyak. Ketika kamu milih itu, kemungkinan untuk dapatnya itu hanya beberapa persen. Tetapi jika kamu menggunakan taktik pemilihan jurusan SBMPTN yang unik, yang tidak diambil dan tidak dimiliki banyak orang, itu akan menjadi satu nilai plus kamu untuk mendapatkan jurusan yang kamu pilih. Contohnya pendidikan berkebutuhan khusus, kemudian pendidikan bahasa Jepang misalnya yang sama Naafidah juga ingin, kemudian sastra Arab misalnya. Ya, nggak semuanya masyarakat ataupun nggak semuanya peserta didik itu ingin itu. Karena apa? Tingkat kesulitannya tinggi, kemudian tidak banyak diminati. Nah, itu justru menjadi peluang supaya bisa mendapatkan SBMPTN di jurusan yang diambil. Betul. Tuh. Saya juga tertolong karena prodi saya jarang yang minatnya, sedikit peminatnya, bukan sedikit tapi emang jarang. Maka dapat negeri. Di konten sebelumnya ya Naafidah ya, di konten sebelumnya itu Miss juga menceritakan gimana kok dapat misalnya UIN gitu ya, mahasiswa yang Miss praktek Miss bimbing itu juga dia ternyata memilih yang unik gitu. Jadi ketika kita memilih prodi unik itu justru peluangnya ya banyak yang bisa kita ambil. Seperti itu, jangan yang dimiliki banyak orang atau diminatin kita ambil, maka persaingannya akan semakin tinggi dan pemerolehannya itu akan sedikit atau rendah. Maka lebih baik kita memilih yang unik dan tidak banyak diminati oleh banyak orang. Oke, sekarang pelajaran apa yang kira-kira Naafidah baru dapat dan itu tuh membuat hati Naafidah ingin lebih belajar lagi, sedangkan jalan untuk menuju S1-nya itu kan tidak mudah ya, banyak tugas, lalu deadline-nya itu 2 hari gitu, tugasnya itu banyak sekali. Apa coba motivasi buat adik-adik kelas 12? Gimana? Pelajaran apa yang baru Naafidah dapat tetapi menarik untuk Naafidah lebih gali lagi? Untuk mengerjakan tugasnya. Iya, si mata kuliahnya. Yang pertama sih
saat mengerjakan tugas itu benar-benar harus fokus. Terus pertanyaannya gimana? Apa yang membuat Naafidah makin semangat belajar di semester 1 ini? Yang pertama adalah orang tua, lalu juga dari lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga besar juga yang baru di pendidikan khusus untuk Afidah itu menjadi pacuan juga untuk Afidah lebih terus belajar semangat dalam mempelajari ilmu ini. Saat mengerjakan tugas memang kalanya ada beratnya gitu kan, tapi jika dinikmati itu akan menjadi rasa ringan, dimana kita mengingat lagi tujuan mengapa kita mengambil prodi ini, mengapa kita memilih prodi ini. Tujuannya itu akan menjadi acuan juga untuk kita kembali lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas. Iya, alhamdulillah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa motivasi diri, kemudian motivasi orang tua, dan juga keingintahuan terhadap ilmu menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu enggak menjadikan Naafidah ini patah arang gitu. Stop di sini aja. Walaupun dari cerita-cerita Naafidah bahwa materi yang semakin banyak, semakin sulit, justru membuat dia semakin ingin tahu dalam hal pelajarannya itu harus dapat nilainya tuh harus 4 ya. Kalau bisa 3,9. Amin. Ya, amin gitu. Ini semester 1 dan bersyukur bahwa mendapatkan jurusan yang enggak semua anak dapat. Jadi di madrasah yang Miss ajarkan dulu atau sebelumnya itu hanya beberapa yang dapat negeri. Yang pertama Hasanah, Alatas itu dapatnya UIN, dan Afidah dapatnya Universitas Negeri Jakarta. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Afidah, mulai dari hal-hal browsing, searching, lalu kaitkan dengan hati, niat sungguh-sungguh, yakin nggak, bisa nggak kuliahnya, plus pesan dari Miss, jangan pernah patah semangat, jangan pernah hati, jangan pernah down terhadap pelajaran-pelajaran yang awam bagi kita, menangani anak, kemudian psikologi anak, psikologi jiwa berkebutuhan khusus, bahkan kependidikan menangani pembelajaran braille dan mata kuliah yang mungkin Miss nggak tahu justru dipelajari oleh Naafidah. Nggak semuanya Miss tahu di mata kuliahnya, karena ini adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Lalu di kesempatan ini juga Miss ingin sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita memang sudah ambil, ini adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya, selesai dengan baik dan juga lulus dengan nilai yang maksimal. Oke, sekali lagi coba berikan semangat untuk adik-adik kelas 12 ataupun untuk teman-teman. Silakan. Buat yang sedang mau lulus nih, nyari-nyari universitas, jangan putus asa. Pilih prodi yang benar-benar passion kalian. Jangan sampai ada keterpaksaan yang membuat kalian jadi saat mengerjakan tugas atau menjalani prodi tersebut tidak nyaman, karena itu akan berpengaruh saat kalian terjun ke dunia kerja nanti. Lalu belajar dengan rajin, belajar tekun, benar-benar tekun. Jangan sampai lupa tujuan kalian, mengapa kalian memilih prodi tersebut. Lalu selalu minta doa kedua orang tua, selalu minta dukungan dari keluarga, karena mereka adalah fondasi pertama kalian, dimana kalian saat tugasnya down atau mental kalian down, keluarga lah yang bakal push kalian buat semangat lagi. Keluarga selalu ada ketika kita dalam keadaan up and down. Keluarga selalu memberikan dukungan
sampai kita di titik mana kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Terus kalian harus plan terus ke depannya akan seperti apa. Jangan berhenti untuk memiliki cita-cita, untuk bermimpi kalian mau jadi apa. Selalu tetap berpikir positif dan selalu kembali kepada Allah, karena apapun yang kita jalan itu hanya untuk Allah, untuk ridha Allah, untuk kebaikan kita juga. Amin, Masya Allah. Jadi tanpa ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada doa orang tua, dan juga tanpa ada usaha dari kita sendiri, nggak mungkin kita menjadi seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tidak mungkin. Semuanya adalah sebuah kombinasi dari usaha, doa, ikhtiar, dan juga pasti keridhaan Allah dan juga keridhaan orang tua. Itu penting ya, ridha orang tua itu penting. Doa orang Guys, tua. betul guys. Doa orang tua itu adalah sangat-sangat penting guys, dan betul-betul yang kita butuhkan untuk hidup kita di dunia ini sampai kita tiada di akhirat kelak. Oke guys, mudah-mudahan dari percakapan ini memberikan kalian semangat dan juga kalian bisa milih jurusan ataupun prodi yang kalian betul-betul ingin pilih, yang waktu sebentar lagi ini, 2 bulan lagi ini anak kalian menuju ke gerbang-gerbang untuk memilih